warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Rahmayanti dari 10 ADP 4 ingin membuat tugas video dari mapel mapel IPA yang dibimbing oleh Ibu Dila dalam materi KD 3.5 dan dalam materi 3.5 yaitu menganalisis keseimbangan lingkungan. Teman-teman, keseimbangan lingkungan merupakan bentuk keseimbangan antara kehidupan, biotik, dan lingkungan. Keseimbangan lingkungan merujuk pada keadaan di mana komponen-komponen ekosistem berfungsi secara harmonis, memungkinkan keberlanjutan kehidupan berbagai organisme yang ada di dalamnya. Ada beberapa faktor kunci yang akan harus dipertimbangkan. Apakah teman-teman tahu apa saja itu faktor-faktornya? Kalau teman tidak tahu, disimak ya teman-teman. Yang pertama adalah keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yaitu seperti spesies tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Penting untuk stabilitas ekosistem. Karena semakin tinggi karena semakin tinggi keanekaragaman hayati, maka makin besar juga kemampuan ekosistem untuk bertahan terhadap gangguan. Yang kedua, rantai makanan. Hubungan antara produsen, konsumen, dan dikomposer harus seimbang ya teman-teman, karena gangguan dalam rantai dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Mengapa dia dapat mengganggu keseimbangan ekosistem? Kayak umpamanya produsernya dikit sedangkan dia mengkonsumsi banyak yang lebih dari penghasilan produsennya, atau dari produksi gitulah teman-teman. Lanjut, kita yang ketiga yaitu siklus biokimia. Proses seperti siklus karbon, nitrogen, dan air harus berfungsi dengan baik karena gangguan dalam siklus ini dapat menyebabkan perubahan kimia dan kerusakan lingkungan lainnya. Lanjut, yang keempat adalah aktivitas manusia. Aktivitas seperti deforestasi, polusi, dan penggunaan bahan kimia yang dapat merusak keseimbangan lingkungan. Maka penting untuk memantau dan mengelola dampak aktivitas manusia. Terus yang kelima adalah perubahan iklim. Perubahan dalam pola cuaca dan suhu global dapat mempengaruhi ekosistem. Maka dari itu, budaya sistem mitigasi perubahan iklim penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Untuk memastikan keseimbangan lingkungan diperlukan pendekatan holistik yang menghadap konservasi kebijakan lingkungan, pendidikan dan penelitian berkelanjutan ya teman-teman. Apakah sampai sini teman-teman paham? Agar kita dapat lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi KD 4.5, yaitu merumuskan upaya dalam menjaga keseimbangan lingkungan kerja. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan kerja, beberapa upaya yang dapat dirumuskan meliputi menciptakan ekonomi yang efektif. Contohnya, membuka saluran komunikasi yang efektif dan jujur antara sesama manajer dan karyawan. Yang kedua yaitu mendorong kerjasama tim, memberikan proyek kelompok yang mendorong kolaborasi. Yang ketiga, menerapkan kebijakan keselamatan dan kesehatan. Contohnya, memastikan tempat kerja aman dengan mengikuti standar kesehatan dan keselamatan. Dan yang keempat adalah mengatur beban dengan baik, yaitu menyusul kerja
yang adil dan realitas. Yang kelima yaitu menyediakan fasilitas yang memadai, contoh menjaga kebersihan dan kenyamanan antara karyawan dan manajer. Mungkin itu saja materi dari KD 3.5 dan KD 4.5. Apabila ada kekurangan Dini dalam menyampaikan, dalam memberi ilmu, mohon dimaafkan karena Dini masih pelajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman.